Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ada banyak dimensi yang harus kita jalani. Salah satunya adalah pengorbanan. Ya, pengorbanan merupakan salah satu dimensi hidup yang pasti akan kita hadapi dan kita alami. Jadi, semasa hidup, setiap orang pasti pernah melakukan pengorbanan, baik itu dilakukan secara sadar maupun tidak. Kita pengen jadi orang baik, misal, itu kan butuh pengorbanan tenaga, butuh pengorbanan waktu, dan bahkan butuh pengorbanan biaya. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, ada banyak hal yang harus kita korbankan. Kita rela bekerja siang malam demi keluarga, demi ibu, demi istri, demi anak, dan demi orang-orang yang kita sayangi. Intinya, banyak hal dalam hidup kita yang itu tidak bisa lepas dari yang namanya pengorbanan. Nah, di video ini saya akan membahas tentang 4 makna pengorbanan. Silahkan simak sampai tuntas, biar pengorbanan yang kita lakukan bisa membahagiakan dan tidak memberatkan. Oke, baik. Pembahasan ini saya awali dari sebuah quote dari Napoleon Hill. Beliau adalah seorang penulis motivasi asal Amerika Serikat. Nah, kata dia, pencapaian besar pada umumnya lahir dari pengorbanan yang besar dan bukanlah hasil dari keegoisan. Ya, banyak orang-orang sukses, kalau kita baca sejarah hidupnya, kita pasti akan menemukan pengorbanan atau perjuangan yang luar biasa yang mereka lakukan. Karena memang tidak ada orang besar, tidak ada orang sukses yang tidak melakukan perjuangan besar. Dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada hal besar yang pernah dicapai tanpa melakukan pengorbanan. Tapi pengorbanan tidak hanya soal kesuksesan yang besar, tidak harus capaian-capaian yang luar biasa. Bertahan untuk tetap setia, bekerja untuk menghidupi keluarga, belajar, itu juga merupakan bentuk dari pengorbanan. Hanya saja mungkin kita kurang menyelami makna dari pengorbanan ini, sehingga rasanya biasa-biasa saja, seakan-akan sudah berjalan otomatis. Nah, ayo kita belajar sebentar tentang pengorbanan ini, biar pengorbanan yang kita lakukan cocok, pas, tepat guna untuk kehidupan kita, biar asik hidup ini. Pengorbanan itu definisinya banyak sih, ada banyak perspektif. Nah, karena banyak, maka saya kelompokkan menjadi 4 makna. Yang pertama, pengorbanan itu bisa diartikan sebagai kesadaran. Jadi, biar pengorbanan yang kita lakukan itu ada nilai pengorbanannya, ya ketika kita melakukan sebuah pengorbanan, kita harus melakukan dengan sadar. Kalau enggak, itu namanya kecelakaan atau kehilangan. Maka ketika berkorban, pertama-tama harus sadar. Jangan perasaan saya sudah berkorban banyak. Lah, kok perasaan? Itu kan antara terasa atau tidak, antara sadar dan tidak. Jadi itu beneran berkorban apa tidak? Kalau tidak sadar, tidak menyadari, berarti ya kehilangan. Misal, kita secara tidak sadar memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya itu kan bukan sedang berkorban, bisa jadi sedang dihipnotis, sedang tertipu. Dan itu tidak bisa dinamakan pengorbanan, karena tidak sadar, tidak niat. Kalau dalam agama kan sebelum melakukan sesuatu itu ada niatnya. Kita niat memberi beneran apa enggak. Jadi dalam berkorban harus sadar. Jangan sampai tidak sengaja. Itu lucu, aneh. Terus setelah sadar, yang kedua, pengorbanan bisa diartikan sebagai pemberian. Ya, kalau tidak ada yang diberikan, baik itu tenaga, pikiran, waktu, biaya, itu tidak bisa disebut pengorbanan. Jadi harus ada yang diberikan, harus ada yang dipersembahkan kepada yang di luar diri kita. Saya akan berkorban untuk dia. Itu belum disebut pengorbanan, baru niat, belum ada yang diberikan. Terus yang ketiga, pengorbanan bisa diartikan sebagai penghargaan. Jadi kalau kita berkorban, itu harus yang berharga. Kalau tidak berharga, itu bukan pengorbanan, karena tidak bernilai. Misal, kita punya baju tapi sudah tidak cocok atau sudah kekecilan, daripada dibuang, mending diberikan kepada orang lain. Nah,
Yang kita berikan itu bukan pengorbanan, tapi kita sedang bersih-bersih. Kasarnya sih ya sedang membuang sampah. Kan ada ayatnya tuh, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Jadi oleh Allah kita itu belum disebut melakukan kebaikan kalau kita tidak memberikan apa yang kita sukai. Jadi memang tidak gampang berkorban itu. Butuh kesadaran moral yang tulus. Makanya hewan kurban itu hewan-hewan yang memiliki nilai jual tinggi. Sapi, unta, kerbau, kambing. Kenapa seperti ayam tidak bisa dijadikan hewan kurban? Karena nilainya rendah. Mudah sekali untuk ikhlas. Tapi kalau nilainya tinggi kayak sapi, itu kan perang jiwa kita. Mau kurban ndak ya hari raya ini? Saya kan masih pengen beli ini, pengen beli itu, masih butuh ini, butuh itu. Jadi kita perlu mengalahkan keegoisan, ketamakan. Nah, kalau kita menang melawan nafsu ketamakan, baru kita bisa memberikan apa yang kita sayangi, yang berharga. Jadi apa yang kita lakukan bisa disebut pengorbanan kalau itu berharga, apapun itu. Terus yang keempat, pengorbanan bisa diartikan melepas yang kita miliki. Jadi berkorban itu jangan ngawur. Kalau bukan milik kita, ya jangan dikorbankan. Kita tidak punya hak. Itu namanya ngambil miliknya orang lain. Meskipun berharga, sapi misal, tapi hasil curian, itu ya tidak bisa disebut pengorbanan. Wah, untuk mendapatkan sapi ini saya mempertaruhkan nyawa saya, tapi tidak apa-apa, sekarang saya korbankan. Oh, itu tidak bisa disebut pengorbanan karena bukan milik sendiri. Jadi yang milik sendiri, yang berharga, berikan. Itu baru namanya pengorbanan. Oke, jadi pengorbanan itu bisa diartikan sebagai kesadaran, pemberian, penghargaan, dan pelepasan yang kita miliki. Oke, lanjut. Seperti biasa, fokus channel ini kan tentang nasihat. Nah, di sini saya juga sudah mengumpulkan beberapa nasihat tentang pengorbanan. Yang pertama dari Sujiwo Tejo. Beliau bilang begini, cinta itu nggak pakai hitung-hitungan. Kalau udah mulai mikir pengorbanan, itu namanya kalkulasi. Jadi kalau kita cinta pada seseorang, terus kita mikir, aku sudah banyak berkorban untuk dia. Nah, disitulah kita mulai membuktikan bahwa kita tidak lagi tulus mencintai. Kenapa? Karena masih ada kalkulasi, masih ngitung untung rugi. Jadi bukti cinta yang tulus itu, kita tak pernah berpikir bahwa kita sudah banyak berkorban. Kalau masih sering kepikiran dengan pengorbanan yang kita lakukan, pertanyakan lagi cinta kita itu. Cinta beneran apa enggak? Atau masih banyak mengharapkan sesuatu dari orang yang kita cintai. Nah, begitu juga ketika kita bilang cinta sama Allah. Kalau kita masih mikir imbalan surga, berarti ada kalkulasi untuk rugi. Semua ibadah yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena surga. Dan itu pasti bukan cinta yang sejati. Untuk sampai pada level ini, kita harus banyak belajar tentang mahabbatullah, cinta kepada Allah. Jadi intinya, kalau benar-benar cinta, rasa berkorban itu hilang. Yang ada hanya ketulusan demi ketulusan. Oke, lanjut. Ini dari Satya Sai Baba. Beliau adalah guru spiritual asal India. Kata beliau, hidup bagaikan lagu, nyanyikan lagu itu. Hidup itu sebuah permainan, mainkanlah permainan itu. Hidup itu sebuah tantangan, hadapi tantangan itu. Hidup itu sebuah mimpi, wujudkanlah mimpi itu. Hidup itu sebuah pengorbanan, berikanlah pengorbanan itu. Hidup itu cinta, nikmatilah cinta itu. Jadi bagaimanapun keadaan hidup kita hadapi. Dunia ini kan rame, kayak lagu. Jadi kita jangan diam saja. Kita juga harus ikut aktif, jangan pasif. Hidup juga permainan, ya kita jangan sampai kalah dalam permainan. Kita harus bisa mengalahkan ego, ambisi, nafsu, hasrat. Kalahkan itu semua agar kita tidak hanya dipermainkan. Hidup juga penuh tantangan, penuh dengan mimpi-mimpi. Ya hadapi itu semua, wujudkan, jangan takut untuk melakukan sebuah pengorbanan. Kenapa? Karena sejatinya hidup ini adalah cinta yang harus kita nikmati. Oke, terakhir ini dari Terelie.
Kemungkinan kita sudah pernah baca salah satu novelnya. Kata dia, hidup adalah perjuangan, bukan? Kebahagiaan harus direngkuh dengan banyak pengorbanan. Jadi ini merupakan bentuk penegasan dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, bahwa hidup ini tidak selamanya mulus. Ada banyak cobaan, ujian, rintangan yang harus kita hadapi. Maka dari itu, kalau kita ingin bahagia, lakukan sebuah pengorbanan yang tulus. Oke, baik. Saya kira itu tentang pengorbanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.